Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi riset operasi, di mana kali ini kita akan membahas tentang model transportasi. Oke, model transportasi ini suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Jadi metode transportasi ini digunakan untuk permasalahan-permasalahan bisnis, ya, pembelanjaan modal, alokasi dana untuk investasi, analisis lokasi, keseimbangan lini perakitan dan perencanaan, serta schedule produksi. Nah, ini contoh-contoh penggunaan atau manfaat dari metode transportasi. Nah, tujuan yaitu suatu proses pengaturan distribusi barang dari tempat yang memiliki atau menghasilkan barang tersebut dengan kapasitas tertentu ke tempat yang membutuhkan barang tersebut dengan jumlah kebutuhan tertentu agar biaya distribusi itu dapat ditekan seminimal mungkin. Ini salah satu tujuannya. Jadi nanti ada pendistribusian barang, ya, pendistribusian barang di mana yang memerlukan barang itu tentu punya alokasi tertentu atau jumlah tertentu yang dibutuhkan. Jadi tidak semuanya dibutuhkan. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan dari tiap tempat yang membutuhkan. Oke, ini tujuan pertama. Kemudian ini berguna untuk memecahkan permasalahan distribusi, ya, atau alokasi. Kemudian yang ketiga, memecahkan permasalahan bisnis lainnya seperti permasalahan meliputi pengiklanan, pembelanjaan modal, capital financing, dan alokasi dana untuk investasi, analisis lokasi, keseimbangan lini perakitan, dan perencanaan scheduling produksi. Oke. Ini beberapa tujuannya. Nah, ciri-ciri dari penggunaan metode transportasi. Yang pertama adalah terdapat sejumlah sumber dan tujuan tertentu. Ya, nanti dinyatakan seperti matriks gitu ya, yang seperti minggu kemarin hampir sama pengerjaannya, kita bahas seperti matriks, ada sumber, kemudian tujuan pendistribusian barangnya. Kemudian yang kedua, kuantitas komoditi barang yang distribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan beserta tujuan besarnya tertentu, gitu ya. Jadi kuantitas, banyaknya barang ya, yang distribusikan dari setiap sumber itu tergantung permintaan dari tujuan. Dan komoditi yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya sesuai dengan permintaan dan atau kapasitas sumber. Oke. Kemudian yang terakhir, ongkos pengangkutan komoditi dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya tertentu. Jadi setiap komoditi yang didistribusikan ke tujuan, ya, itu tentu ada ongkos-ongkosnya. Jadi tujuannya ke A, ongkosnya akan berbeda jika tujuannya ke B, dan seterusnya. Demikian juga kalau komoditinya atau yang ada di sumbernya itu ada banyak, ya. Misalkan A, B, C. Nah, A ini distribusikan ke kota A.
kemudian A didistribusikan ke kota B, itu berbeda. Demikian halnya di kota A, ya, untuk barang A atau komoditi A akan berbeda ongkosnya dibandingkan dengan barang B. Nah, itu nanti yang akan kita cari mana pendistribusiannya supaya dia bisa optimal. Nah, untuk metodenya, metode pemecahan masalahnya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yang tabel awal, kemudian yang kedua adalah tabel optimum. Ya, bedanya apa Pak untuk tabel awal dan tabel optimum? Untuk yang awal ini mungkin hasilnya belum begitu optimal, sehingga harus diteruskan ke tabel optimum, gitu. Di yang awal ini ada 3 metode. Yang pertama adalah metode NWC atau Northwest Corner. Kemudian yang kedua inspeksi atau ongkos terkecil. Kemudian yang ketiga adalah metode VAM atau Vogel Approximation Method. Ya, ini 3 model awal. Kemudian untuk mengoptimalkan, jadi hasil dari ketiga metode ini itu bisa dioptimalkan lagi dengan metode stepping stone dan juga metode Moldy. Oke, yang akan kita bahas pada video kali ini, perkuliahan kali ini itu yang ini saja, yaitu metode NWC, inspeksi dan juga VAM. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita nyatakan permasalahannya dalam suatu matriks, ya. Dari matriks ini adalah kolom A, A1, A2 dan seterusnya sampai AI. Ini adalah daerah asal. Daerah asal, kemudian T1, 2 dan seterusnya sampai TJ. Ini adalah tempat tujuan. Jadi ini daerah asal, ini tempat tujuan. Oke. Kemudian yang ini S ini, ya. Ini supply, ketersediaan barang yang diangkut di daerah asal. Oke. Jadi ini daerah asalnya. Maka ketersediaannya S1. Jadi daerah asal A2, ketersediaannya S2. Demikian juga yang sini. T, tempat tujuan. Nah, tempat tujuan ini tentunya sesuai dengan permintaan atau demand dari barang di sejumlah tujuan. Misalkan tujuannya kota A atau T1. Kota A ini memerlukan barang A1 berapa, A2 berapa, dan seterusnya yang jumlahnya adalah D1. Gitu. Kemudian yang ini T2. Tujuan T2 itu memerlukan sejumlah berapa, D2 ini, dan seterusnya. Kemudian selain itu ada C dan X. Kalau C itu besarnya biaya transport untuk satu unit barang dari A1 ke AI ke TI, TJ maksud saya. Jadi dari daerah asal A1 menuju ke T1, ini dia punya biaya transport adalah C11. Ya. Dari daerah A2 misalkan menuju T2 itu dia punya biaya transport C22 dan seterusnya.
Kemudian X. X ini adalah jumlah barang yang diangkut. Misalkan A1 ini jumlahnya keseluruhan adalah S1. Nah, dari A1 dia mendistribusikan ke T1, T2 sampai TJ. Maka jumlah dari barang yang didistribusikan itu tentu tidak boleh melebihi S1 karena kapasitas totalnya S1. Oke. Jadi itu. Kemudian biaya transport ini sama dengan CIJ dikali dengan XI. Nah, nanti kita kalikan ya yang optimal, jadi CIJ dikali dengan XI. Ini jumlah permintaan sama dengan jumlah ketersediaan. Oke, next. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang metode NWC atau Northwest Corner. Ini suatu metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Ya. Kata kuncinya adalah Northwest Corner. Sudut paling kiri bagian atas. Itu yang akan kita distribusikan dulu. Nah, aturannya ya, satu, pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Kedua, alokasi jumlah maksimum terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Dan yang ketiga, pergerakan ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Jika tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand. Bergerak terus hingga suplai habis dan demand terpenuhi. Oke. Ini aturan untuk mengerjakan secara NWC. Contoh sekarang, contoh soal. Suatu perusahaan mempunyai 3 buah pabrik produksi ya, dan gudang untuk menyimpan hasil produksi. Gudangnya sejumlah 5. Jumlah barang yang diangkut tentunya tidak melebihi produksi yang ada, sedangkan jumlah barang yang disimpan di gudang harus ditentukan jumlah minimumnya agar gudangnya tidak kosong. Oke, tabel matriks nah ini menunjukkan jumlah produksi paling banyak bisa diangkut, jumlah minimum yang harus disimpan di gudang, dan biaya angkut per unit barang dalam satuan mata uang. Oke, ini permasalahannya. Kemudian jika dinyatakan dalam matriks, ya soalnya seperti ini. Jadi pabriknya ada 3, pabrik 1, 2, dan 3. Untuk gudangnya ada gudang 1 sampai gudang 5. Nah, pabrik 1 ya dia memproduksi 800, pabrik 2 600, pabrik 3 1100. Nah, kapasitas di gudang 1 ini adalah 400. Ini 400, 500, dan seterusnya. Nah, yang di tengah ini 50, 80, 60 ini ongkosnya. Jadi ongkos distribusi dari pabrik 1 ke gudang 1 ini 50. Distribusi pabrik 1 ke gudang 3 ini 60 ya, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara kita membagi dari pabrik ini ke gudang-gudang, dari gudang 1 ke gudang 5 sehingga dia bisa optimal. Nah, cara penyelesaiannya, isikan kolom mulai kolom kiri atas. Ya, namanya juga northwest ya, dengan mempertimbangkan batasan persediaan dan permintaan. Selanjutnya, isikan pada kolom di sebelah kanan sehingga semua permintaan terpenuhi. Ya, kita langsung praktek aja. Ya. Ini dari tabel yang tadi. Dari sini kita dari kiri atas, dari 50 ini. Nah, dari kiri atas ini kita bandingkan di sini. Di sini 400, di sini 800. Tentu yang ini harus kita isi dengan 400 karena kalau 800 kan di sini melebihi kapasitas gudang 1, ya kan? Berarti yang terkecil 400. Selanjutnya dari sini
Oke, kita ke kanan. Karena tadi 400, sedangkan produksinya adalah di pabrik 1 itu adalah 800, maka ke gudang 2 itu dia naruh 400. Ya, naruh 400 sehingga yang di sini dia sudah 800, kemudian yang ke bawah ternyata dia juga 400 kapasitas di gudang 2. Nah, selanjutnya kita menuju ke sini. Ya, kita lihat. Oke, sini ya selanjutnya. Kita lihat dari sini, ini 500, ini 600. Maka yang ini itu tentu kita isi dengan 500. Nah, 500 karena ke bawahnya 500. Nah, sekarang ke kanan. 500, sedangkan produksi di pabrik 2 itu adalah 600, sehingga yang ini itu kita isi dengan 100. Oke, 100. Nah, kita ke bawah lagi. Ini sudah ada 100. Sedangkan gudang 4 ini kapasitasnya adalah 400, sehingga yang di sini kita isi dengan 300. Betul. Oke. Nah, di sini 300, sedangkan yang pabrik ketiga dia memproduksi 1100. Sehingga kurang berapa? 1100, 300, sehingga kurang 800 ya. Berarti ini 800. Karena yang ini gudang 5 kapasitas 800, berarti sudah sesuai ya. Oke. Maka kita bisa menghitung biaya totalnya adalah Z sama dengan ini, 50 kali 400, 80 kali 400, plus 70 kali 500, dan seterusnya. Sehingga diperoleh 1.430.000. Ini ya, dari sini, sini. Oke. Itu metode pertama. Kemudian kita lanjut ke metode yang kedua, metode inspeksi atau matriks minimum. Ini merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Jadi ini bukan dari kiri atas, tapi kita cari biaya distribusi yang paling kecil. Jadi yang pertama aturannya kita pilih sel yang biayanya terkecil. Kemudian sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. Sesuaikan kembali, kemudian cari total biaya. Oke, kita langsung contoh. Kita cek di sini. Ini sama dengan yang tadi ya. Contoh kita cek yang terkecil biayanya adalah 30. Maka yang kita isi dulu adalah yang ini. Ya, karena yang sini P1 kapasitasnya 800, gudang 5 itu adalah 800, sehingga langsung di situ kita isi 800. Oke. Nah, ini sehingga ini 000, yang sini juga 0. Kemudian setelah 30 kita cari nilai yang lebih tinggi dari 30. Yang ini adalah 40, ini 40, ini 40. Oke. Kita pilih salah satu yang sini, 40. Kita lihat yang ini 400. Kemudian yang sini 600, sehingga ini kita isi dengan 400. Di sini 400. Nah, sehingga yang di sini 0. Nah, permasalahannya di sini masih 600, sehingga kita harus mendistribusikan yang lain. Oke,
Oke, sebelumnya kita isi dulu ya. Karena 40-nya tadi ada 2, maka kita isi ini. Yang ini dulu. Yang sini itu 400 paling kecil ya. 400 ini 1100, ini 400. Nah, kemudian dari sini kita lanjut 60 ya kan. Setelah 40 kan karena 50-nya sudah terisi, maka kita lanjut ke 60 di sini. 60 ini karena ini sudah ada 400 sehingga dia kurang 200. Ya kan? Dari sini ini 200, ke bawahnya 400. Atau ini dulu ya. Sama saja. Terserah kita mau yang mana dulu. Kalau yang dipilih di slide ini kita ngisi ini dulu. Ya. Karena ini maksimalnya adalah 500, maka ini kita isi 500. Nah, kita lihat tinggal yang ini. Ya. Yang ini karena ini 400, ini 500, jadi 900 ya, berarti di sini kurang 200. Pas ya. Ke bawahnya juga kurang 200. Oke. Sehingga nah, ini pengisiannya tadi ya. Ini, sini, sini. Sehingga kita bisa menghitung biaya totalnya adalah 1100. Nggak sama ya dengan yang tadi ya. Ya memang dari ketiga metode ini mungkin hasilnya akan berbeda-beda. Tapi nanti bisa dioptimalkan dengan dua metode yang tadi ya, yang untuk mengoptimalkan. Oke, untuk metode yang ketiga itu adalah metode VAM. Jadi Vogel Approximation Method. Metode VAM ini lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan jalur tertutup. Metode VAM ini dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang hingga semua produk sudah dialokasikan. Oke, kita langsung contoh. Ini prosedur dulu ya. Jadi prosedur 1, hitung perbedaan dari dua biaya terkecil. Nah, kita cari dua biaya terkecil dari setiap kolom dan juga baris. Kita selisihkan. Kemudian pilih baris dan kolom dengan nilai selisih terbesar. Jadi semuanya kita selisihkan, kita pilih yang terbesar. Lalu beri tanda kurung. Jika nilai pada baris dan kolom adalah sama, pilih yang dapat memindahkan barang paling banyak. Dari baris atau kolom yang dipilih pada langkah kedua, tentukan jumlah barang yang bisa terangkut dengan memperhatikan pembatasan yang berlaku bagi baris atau kolomnya serta sel dengan biaya terkecil. Oke, kemudian yang keempat, hapus baris atau kolom yang sudah memenuhi syarat sebelumnya, artinya supply telah dapat terpenuhi. Kemudian yang kelima, mengulangi langkah 1 sampai 4 sehingga semua alokasi terpenuhi. Ya, ini langkah-langkah atau prosedur pemecahan atau algoritmanya ya, dari metode VAM. Oke, ini contoh. Jadi langkah pertama yang tadi kita cari baik itu secara horizontal atau vertikal. Jadi semua baris dan juga kolom kita cari dua terkecil. Misalkan ini kolom pertama kita cek 50, 40, 80. Maka yang terkecil adalah 40 dan 50. Kita selisihkan, kita tulis di sini. Nah, di sini ada tambahan
baris I, ini juga ada tambahan kolom I. Ini untuk menghitung selisihnya. Nah ini ya, 50 min 40, ini 10. Demikian juga dengan baris dan kolom yang lain. Yang ini kan yang terkecil 50 dan 30, maka selisihnya 20. Ini 50 dan 40, selisihnya 10, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita cari nilai selisih yang paling besar. Ya, berarti di sini selisihnya 30 yang paling besar. Oke. Nah, setelah itu sehingga yang di sini kolom ini kita isi. Tentunya dia tidak boleh melebihi 400. Kita isi yang di sini 400. Yang lainnya 0. Kita pilih ini karena yang ini nilainya paling kecil, ini 40. Oke. Setelah itu, nah ini ya. Jadi ini tinggal 700. Ini sisanya 0. Oke. Kemudian yang kolom ini kita sudah terisi, sehingga kita hitung selisih untuk yang belum terisi. Misalkan di sini 80 sudah terisi, maka ya kita bandingkan nilai yang selisihkan nilai yang dua nilai yang terkecil selain 80, yaitu 30 dan 50. Ini juga karena 40 sudah dipakai, sudah terisi ya, sehingga kita bandingkan 60 dan 40. Oke, saya next. Nah ini ya, ini selisihnya 20, 10, ini 20, ini 10, 10, 10, ini 10, 10. Oke, ternyata ada dua nilai yang sama di sini. Nah, maka kita ambil yang pendistribusiannya di sini yang besar ya, besar. Maka ini kan 800, sehingga ini kita isi 800. Yang 30 kan paling kecil di antara ini, kita isi 800. Oke. Nah, ini ternyata juga 800, sehingga ini sudah maksimal. Maka ini bisa langsung kita isi dengan 0 dan 0. Itu ya. Kalau misalkan ini masih sisa, itu jangan diisi dulu. Karena ini kebetulan sudah 800, maka ya nggak bisa, mau gimana lagi ya, ini kita isi dengan 0, ini 0. Oke. Setelah itu kita lakukan lagi langkah tersebut. Karena yang ini sudah terisi semua, ini sudah tidak. Yang ini kita bandingkan 40 dan 60. Yang ini 60, 60. Kemudian yang ke bawah ini 40, 80, 70, 60, 60, 60. Kita selisihkan semua. Nah, yang selisih terbesar itu adalah 40. Sehingga kita isi yang sini itu dengan 400. Kita lihat di sini 600, sehingga ini barunya 400. Nah, ini 400, ini 0 ya. Kemudian yang di sini masih 200. Oke. Kita lanjut lagi, kita selisihkan lagi yang belum terisi. Di sini 60 dan 70. Ini nilainya 10, ini 0, ini 10, ini 0. Gitu ya. Berarti ada dua yang selisihnya 10. Nah, dari sini kita isi yang mana? Kita isi yang ini.
karena ini 500 yang lebih besar, sehingga kita distribusikan 500 ke sini. Oke. Nah, yang ini karena tinggal satu, sudah tinggal satu saja, maka ini bisa kita isi. Ini 400, ini sisa 200, maka ini diisi 200. Ya, kalau ini 200, maka ini juga 200 harusnya. Ya kan? Ini 200, ini 200. Oke. Seperti itu untuk mengisi ini tabelnya. Jadi tadi dari sini ke sini, kemudian sini, sini, sini. Sehingga kita peroleh biaya totalnya adalah 1.100.000. Oke. Demikian untuk penjelasan 3 metode tadi ya. Ini ada tugas, silahkan kalian coba. Jadi tugas ini silahkan dicoba ya. Ini ya, ini tabelnya. Jadi silahkan dicoba untuk latihan. Oke, mungkin sekian dulu untuk penjelasan metode transportasi. Ya, kita ketemu lagi untuk video berikutnya atau perkuliahan berikutnya itu tentang metode optimalisasi dari metode transportasi. Ada dua ya yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Demikian untuk perkuliahan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa di kolom komen atau bisa tanya langsung ke saya. Oke, silahkan dipelajari. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.